Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi ini kita akan berbincang dengan siapa lagi ya. Nah, hari ini sedikit berbeda dengan tema-tema biasanya, karena kayaknya kalau pilot perempuan di Bengkulu itu termasuk langka ya. Oke, tema kita hari ini yaitu serunya jadi pilot drone bersama dengan Mbak Etri Hayati selaku pilot drone perempuan. Saya sapa dulu nih pemirsa. Halo, selamat pagi Mbak Etri. Halo juga Mbak Agnes. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Etri? Oh, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Etri ini ternyata juga mantan dari karyawan di sini ya? Iya. Waktu itu tahun berapa Mbak? 2013 sampai 2015 gitu, sekitar 2 tahun. Kita 2 Iya, tahun itu ya. udah lama sih. Udah lama banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita ya, serunya jadi pilot drone. Emangnya untuk jadi pilot drone ini Mbak sudah berapa lama Mbak? Kalau pertama kali megang drone itu sekitar tahun 2016 deh kayaknya. 2016 itu udah lumayan lama ya. Cuman ya waktu itu belum terlalu aktif karena memang belum punya drone sendiri. Nah, jadi di akhir 2016 baru akhirnya nabung-nabung. Waktu itu alhamdulillah bisa beli drone gitu. Oke, 2016 ya. Emang Iya. kenapa Mbak tertarik sama jadi pilot drone ya? Karena keseringan nonton YouTube mungkin ya. Kan terus lihat video tayangan-tayangan di TV gitu kan, kalau ada gambar drone itu kok bagus sekali. Nah, kayaknya saya juga pengen gitu buat video seperti itu. Oke, berarti motivasinya dari lihat-lihat di YouTube ya waktu itu ya? Iya, nonton TV juga dulu kan ada acara ya yang sebuah acara yang menampilkan keindahan alam gitu di acara TV swasta. Jadi kayaknya itu bagus banget sih. Oke, 2016 sampai dengan sekarang ya. Hmm. Udah berapa tahun tuh Mbak? Lumayan Lama ya. Oke, kalau dari Mbak sendiri emangnya belajar dulu waktu itu? Waktu itu saya dibantu. Jadi di Bengkulu ada namanya asosiasi Area Drone Bengkulu gitu. Jadi teman-teman yang punya satu hobi, wadahnya di situ. Jadi saya dibantu teman-teman. Waktu itu kita latihannya setiap weekend gitu, setiap weekend pagi, dan alhamdulillah dari situ ya kemajuan kita kemampuan kita diasah terus, dan akhirnya semua member itu bisa gitu. Dan saya pun bisa menyesuaikan, bisa Itu mengikuti asosiasi mereka. Itu bukan asosiasi tapi komunitas di Bengkulu. organisasi gitu ya, Bengkulu ya. Kalau untuk di Indonesia ada beberapa juga. Kalau saya tergabung di Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI. APDI namanya ya sampai dengan sekarang. Sampai dengan Itu sekarang. dari tahun 2016 Mbak masuk ke APDI itu. Saya waktu itu bergabung 2017 Di APDI ya. di APDI. Emangnya untuk menjadi seorang pilot drone ini harus punya drone dulu Mbak, atau bisa minjem? Nggak Atau bisa sewa? Bisa, maksudnya kalau untuk jadi pilot drone kita nggak harus punya, sama kayak jadi kameramen kita nggak harus punya. Cuman kalau kita punya sendiri berarti kita bisa lebih luasa gitu menggunakannya. Banyak juga kok kalau di komunitas itu kita mengajak adik-adik gitu, mereka belajar drone. Itu mereka nggak harus punya, tapi dalam pengawasan kita gitu kan, karena drone kan diterbangkan nggak bisa sembarangan gitu. Ini pilot drone ini profesi sekarang atau malah sekedar hanya hobi aja kalau dari Mbak sendiri? Kalau saya sekarang kayaknya hobi deh. Hobi karena ini berbarengan dengan kalau misalnya kita traveling, jadi mengabadikan momen. Kayaknya lebih seru kalau ada video drone-nya gitu. Berarti memang karena tadi tuh hobi ya? Hobi. Sampai sekarang sih sampai masih dengan hobi gitu. Emangnya kalau dari Mbak sendiri, dari kegiatan Mbak dan juga pengalaman Mbak sendiri pernah Mbak misalnya jadi pilot drone suatu instansi, bekerja di sana gitu? Iya, jadi karena dulu basicnya saya bekerja di televisi ya, jadi
kalau jadi kameramen gitu kan, jadi reporter sekaligus kameramen. Jadi tetap setiap ada berita gitu kita menyajikan video drone juga. Waktu itu di tahun 2016 Mbak ya, Mbak baru coba-coba drone waktu itu ya? Iya, 2016, 2017 yang sangat aktif itu sekitar 2017 sampai 2019 gitu. Waktu itu masih langka Mbak pilot drone ini atau sudah banyak juga waktu itu? Di tahun Kalau 2016 ya? Di tahun drone ini baru sangat hits itu sekitar 2015 2016. Sebelumnya sangat langka dan memang barangnya kayaknya susah didapat ya, selain harganya tinggi dan barangnya nggak ada di Indonesia begitu. Waktu itu kan 2016 Mbak baru terjun ya ke dunia pilot drone ini. Kalau Mbak sendiri waktu itu sudah ada drone-nya atau malah Mbak sendiri ikut komunitas itu sewa-sewa dulu nih misalnya? Kalau waktu itu karena saya pengen punya ya, saya nabung. Waktu itu drone pertama kali saya beli yang low budget. Jadi ya kalau drone low budget berarti dia fitur-fiturnya masih minim ya, dia nggak punya GPS dan lain-lain. Nah serunya waktu itu saya memang belajar bersama teman-teman di komunitas, tapi karena semuanya maksudnya tidak setiap hari mereka punya waktu, jadi waktu itu saya nekat terbangkan sendiri. Oh aduh. Iya. Oh, waktu itu belum ada pengalaman. Masih basic, Masih minim ya? masih minim sekali. Dan waktu itu yang terjadi adalah drone-nya fly away, hilang. Jadi sekarang itu masih ada di rumah, cuman remote-nya aja. Oh, Drone-nya sampai drone-nya sekarang hilang. nggak ketemu. Karena itu tadi ya, karena dia minim fitur, jadi nggak bisa dicari juga. Ya, gitu. Karena terlalu nekat tadi, mungkin karena penasaran tadi ya. Penasaran. Jadi waktu itu kan lagi nggak ada kegiatan ya, weekend juga, cuman lagi sama komunitas lagi nggak ada kegiatan, jadi saya terbang sendiri. Namanya kalau dari komunitas di Bengkulu ya itu ya? Iya. Komunitas drone di Bengkulu ini itu tuh kegiatannya banyak Mbak ya kalau sampai sekarang ini? Banyak. Banyak. Selain latihan rutin gitu kan, mereka juga punya kegiatan, apalagi untuk kegiatan sosial gitu. Sering misalnya kita terjadi sesuatu di Bengkulu, jadi dari komunitas itu biasanya langsung turun untuk mengabadikan momen atau langsung sebagai membantu. Misal ada bencana longsor dan ada yang pengen dicari di situ, nah dari komunitas langsung turun ke lapangan. Berarti sering ya kalau misalnya kolaborasi sama salah satu instansi untuk minta tolong tadi. Ada, ya, sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Pernah apa aja waktu itu Mbak? Selama Mbak jadi pilot drone ya? Kalau saya pribadi atau komunitas? Komunitasnya. Kalau dari komunitas itu kegiatannya apa ya? Banyak sih. Emang boleh disebut? Boleh kan, pengalaman. Tapi nggak boleh sebut itunya ya, labelnya. Jadi waktu itu kita ada kegiatan di Bengkulu itu sebuah event olahraga gitu. Jadi kita mengabadikan kegiatan itu. Jadi selain untuk footage pribadi di komunitas, juga membantu lembaga itu. Gitu. Waktu itu pernah nggak misalnya Mbak ikut dalam kegiatan bencana seperti itu? Atau ada event-event dari instansi lainnya? Pernah ya Mbak ya? Kalau dari komunitas ya? Iya. Waktu itu pernah bencana apa Mbak waktu itu? Kalau dari komunitas itu kemarin pernah ada kayak banjir Bengkulu, pernah ya waktu itu tahun berapa banjir terjadi di daerah Danau Dendam gitu. Kemudian ada longsor juga di Lebong dan Bengkulu Tengah. Jadi teman-teman drone turun ke situ. Jadi Mbak ini bukan cuma tergabung dalam komunitas di lingkup Bengkulu aja ya, tapi juga nasional juga ya di Indonesia ya, asosiasi ya. Iya, jadi waktu itu memang sebaiknya sih kita lebih menambah jaringan gitu ya, lebih menambah pengetahuan. Jadi sebaiknya memang pilot drone tergabung dari beberapa organisasi gitu. Emangnya komunitas kalau di Bengkulu ini drone-nya masih banyak atau sedikit atau gimana anggotanya Mbak? Lumayan banyak. Karena ya terus bertambah malah. Jadi peminat drone itu kan sekarang nggak hanya dari kalangan ini, bahkan yang masih kecil pun niat bergabung dan mereka tertarik gitu. Waktu 2016 dulu berarti peminatnya masih dikit ya peminatnya? Waktu itu iya, karena kan memang drone belum begitu familiar ya waktu itu. Nah kalau sekarang bahkan
anak sekolah pun udah punya gitu, udah punya sendiri. Kalau zaman dulu saya susah untuk punya, tapi kalau sekarang memang harganya juga kayak tipe-tipe drone-nya yang keluar juga sangat menggiurkan gitu kan, dan sekarang harganya juga bervariasi. Jadi siapapun itu, terutama yang bekerja di fotografer gitu, bisa udah punya drone gitu. Berarti drone ini hobi yang mahal ya? Hobi yang Kalau mahal. saya bilangnya sih begitu, cuman ya begitu, memang bisa dibilang begitu. Karena kan untuk menyalurkan hobi kita perlu alat juga ya, agar bisa kita bisa kita kerjakan, juga bisa kita pakai. Cara penggunaannya itu gimana sih drone itu kan, begitu, seperti itu. Iya. Tapi kalau dari Mbak sendiri kan, ini kan tergabung dalam komunitas Bengkulu ini dari 2016, terus juga asosiasi di Jakarta itu sejak kapan? Nasional ya? Sebenarnya kalau asosiasi itu dia ada di daerah juga sekarang. Kalau dulu waktu saya bergabung itu saya udah bergabung dari tahun 2017, kemudian tahun 2021 itu saya sempat pindah ke Jakarta ya 2 tahun. Nah, jadi situ bisa lebih intens sih, karena dari komunitasnya sendiri ada markas gitu istilahnya, jadi kita bisa datang ke sana. Waktu Mbak pertama kali ada drone nih, Mbak beli sendiri waktu itu ya, hasil nabung. Itu kegiatan yang Mbak lakukan apa tuh kalau dari diri sendiri ya? Waktu itu belajar, saya ambil, kan Bengkulu banyak wisatanya ya, kayaknya asik nih kalau di-share gitu. Jadi saya belajar, waktu itu masih ditemanin teman-teman dari asosiasi juga, karena saya belum berani, takut trauma kan, kehilangan lagi. Wah, kemudian lama-lama bisa mandiri sendiri. Sebenarnya idealnya kalau kita menerbangkan drone itu memang tidak sendiri, ada istilahnya co-pilot, jadi ada yang menemani kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau misalnya kita nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ada misalnya drone-nya hilang sinyal nih, terus kita pilotnya kan fokus ke layar ya, jadi teman kita bisa lihat drone-nya ada di mana gitu. Jatuhnya di mana? Iya, gitu ya? ngebantu, sangat ngebantu. Oke, Mbak Etri, kita akan jeda dulu nih Mbak Etri ya. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu serunya jadi pilot drone. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.